فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terakhir disebutkan adalah tentang wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak membiarkan ada dua agama di Jaziratul Arab dan memerintahkan agar kaum muslimin mengusir orang Yahudi dan Nasrani dari Jaziratul Arab. Walillahil hamdu wal minnah. Kata Imam Ibnu Katsir, wa madzaka illa li tasyrifi aknafil Masjidil Haram. Tidaklah itu diwasiatkan kecuali untuk memuliakan sisi-sisi dari atau lingkungan dari Masjidil Haram, wa tatahhiril buqatil mubarakah, dan menyucikan daerah yang diberkahi itu, buqah daerah atau wilayah, allati ba'asallahu fiha rasulahu ilan nasi kafah, yang mana Allah mengutuskan di wilayah itu Rasulnya kepada seluruh umat manusia, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Shalawatullahi alaih, semoga salawat dari Allah tercurah kepada beliau. Wa hadza huwal khizyu lahum fid dunya, dan ini adalah kehinaan untuk orang-orang kafir tadi di dunia yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Zalika lahum khizyun fid dunya li'anna jazaa'a min jinsil amal, karena balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Fakama saddul muslim mu'minina anil masjidil haram, maka sebagaimana mereka menghalangi kaum mukminin dari Masjidil Haram, suddu'an, mereka pun terhalangi dari Masjidil Haram. Wa kama ajlauhum min Makkah ujlu minha, sebagaimana kaum musyrikin dulu mengusir kaum mukminin dari Makkah, mereka pun berganti, yaitu apa? Terusir dari Makkah. Walahum fil akhirati azabun azim, dan mereka di akhirat akan mendapatkan siksaan yang besar, yaitu ala mantahaku min hormatil bait, disebabkan karena pelanggaran mereka terhadap kesucian Baitullah, wamtahanuhu min nasbil asnami haulah, dan penghinaan yang mereka lakukan terhadap Baitullah, yaitu berupa memancangkan atau menancapkan patung-patung di sekeliling Baitullah. Padahal wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu hanyalah milik Allah, maka jangan kalian berdoa bersama Allah kepada sesuatu apapun, yaitu berdoa kepada sesuatu apapun bersamaan dengan kalian berdoa pada Allah. Namun mereka justru berbuat kesyirikan di Baitullah. Ini penghinaan pada Baitullah. Wa du'ai ila ghairillahi indah, dan berdoa kepada selain Allah di sisi Baitullah. Wa tawafi bihi uryan, dan tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Ini berbagai bentuk penghinaan pada Baitullah. Wa ghairi dzalika min afailihim, dan perbuatan-perbuatan mereka yang lain, allati yakrahuha Allahu wa rasuluh, yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Wa amma man fassara bi Baitil Maqdis, adapun orang yang menafsirkan
rumah Allah yang dimaksudkan di situ adalah Baitul Maqdis, dan itu juga mungkin karena ayatnya polanya jamak. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Ini bersifat apa? Umum. Kata beliau, adapun orang yang menafsirkan masjid-masjid tadi adalah Baitul Maqdis, faqala Ka'abul Ahbar, Ka'ab ibnu Mati' al-Ahbar, al-Akhbari, yang biasa apa? Menyampaikan khabar Israiliyat. Beliau bercerita, innan nasara lamma zaharu ala Baitil Maqdis, sesungguhnya orang-orang Nasara manakala mereka menguasai Baitul Maqdis, yaitu apa? Di masa pemerintahan Konstantin, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam, oleh Ibnul Qayyim, dan oleh Ibnu Katsir. Kalau Syekhul Islam di dalam kitab beliau Al-Jawabus Shahih, kalau Ibnul Qayyim di dalam Hidayatul Hayara, kalau Ibnu Katsir boleh jadi di sini juga disebutkan, namun yang dulu ana baca adalah di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, itu kurang lebih 300 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, ketika orang-orang Romawi yang dipimpin oleh Konstantin berjaya menaklukkan Baitul Maqdis, mengalahkan orang-orang Yahudi dan lain-lain. Kharabuh, mereka meruntuhkan Baitul Maqdis. Walamma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam unzila alaih, manakala Allah mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan ayat kepadanya, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Baik. Namun apa? Tentunya pemberitaan dari Ka'ab al-Akhbar bahwasanya ayat tersebut terkait dengan peristiwa itu tidak boleh diterima secara langsung. Assalamualaikum. Karena apa? Ini baterainya ya. Karena dia tidak menghadiri peristiwa turunnya ayat itu. Ini terus Baik. Kata beliau, falaisa fil ardi nasraniyun yadkhulu fi Baitil Maqdis illa khaifa. Maka tidak ada di bumi satu orang Nasrani pun yang masuk ke Baitul Maqdis kecuali dalam keadaan ketakutan. Ini tentunya informasi yang tidak boleh langsung diterima. Karena apa? Jelas Ka'ab al-Akhbar waktu itu belum masuk Islam ketika turunnya ayat ini. Dia masuk Islam di zaman Umar. Bagaimana dia tahu tentang peristiwa itu? Adapun ayat memang bersifat umum. Masjid-masjid Allah yang manapun harus dimuliakan. Orang yang menghinakannya maka dia akan terhina memang. Kemudian waqala suddi falaisa fil ardi rumiyun yadkhuluhul yawma illa wa huwa khaifun an yudraba unuquh. As-Suddi mengatakan, maka tidak ada di muka bumi ini satu orang Romawi pun yang memasuki Baitul Maqdis tadi pada hari ini kecuali dalam keadaan dia merasa khawatir lehernya akan terpenggal. Au qad ukhifa bi ada'il jizyah, atau dia ditakut-takuti dari sisi dia harus membayar jizyah. Fahuwa yu'addiha, maka dia menunaikan pembayaran tadi. Wa qala Qatadah la yadkhulunal masajida illa musaraqah. Mereka tidak mampu memasuki masjid-masjid kecuali dengan cara mencuri-curi, yaitu apa? Tanpa diketahui oleh kaum muslimin. Qultu wa hadza la yanfi ayyakuna dakhilan fi makna umumil ayah. Kata saya Imam Ibnu Katsir, ini tidak meniadakan untuk bahwasanya tafsir yang ini masuk ke dalam makna dari keumuman ayat tersebut.
fa innan nasara lamma zalamu baital maqdis, karena orang-orang Nasara manakala mereka menzalimi Baitul Maqdis bimtihani sakhrah, dengan menghinakan batu karang, allati kanat yusalli ilaihal yahud, yang mana dulu orang-orang Yahudi sholat menghadap ke situ. Dan ini juga bagian dari kebid'ahan orang Yahudi, tidak mau mengikuti Ka'bah, yaitu tidak mau mengikuti kiblat dari nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim yang menghadap ke Ka'bah. Mereka memilih untuk ke Sakhrah. Uqibu syar'an wa qadaran bidzillati fi. Orang-orang Nasara mendapatkan hukuman secara syariat dan secara takdir. Dengan apa? Yaitu mereka tertimpa kehinaan di daerah situ. Illa fi ahyanin minad dahr, kecuali di beberapa waktu dari masa-masa yang ada. Umtuhina bihim Baitul Maqdis. Baitul Maqdis mengalami cobaan ketika orang-orang Nasara yang mendominasi, yang menguasai daerah itu, wilayah tersebut. Wa kadzalikal yahud, demikian pula orang-orang Yahudi, lamma asabullaha fi, manakala mereka durhaka kepada Allah di situ. Jelas Baitul Maqdis adalah tempat suci. Bukan berarti Sakhrahnya itu suci, tapi apa? Baitul Maqdisnya tentunya. Aidan, mereka berdurhaka pada Allah juga di situ. A'zama min isyanin Nasara, lebih besar daripada kemaksiatan orang-orang Nasara. Jelas kesyirikan Yahudi lebih besar daripada kesyirikan Nasara. Kanat uqubatuhum a'zam, maka hukuman mereka juga lebih besar. Wallahu a'lam. Baik. Wa fassara haula'il khizya fid dunya bi khurujil mahdi. Para ulama yang tadi menafsirkan kehinaan di dunia yang akan didapatkan oleh orang-orang tadi adalah dengan keluarnya Imam Mahdi. Inda Suddi wa Ikrimah wa Wa'il bin Dawud. Nah, ini menurut pendapat tiga ulama ini. Walaupun tentunya hukumannya itu lebih umum dari itu, bukan hanya di masa Imam Mahdi tentunya. Wa fasarahu Qatadah bi ada'il jizyah ayati wa hum shaghirun. Qatadah menafsirkan bahwasanya kehinaan di dunia itu adalah yaitu ketika mereka harus membayar jizyah. Ini masuk sini. Ya. Harus membayar jizyah secara langsung dalam keadaan mereka hina. Kata beliau, was-shahih annal khizya fid dunya a'ammu min dzalika kullih. Yang benar adalah bahwasanya kehinaan di dunia itu lebih umum dari tafsir itu tadi semua, yang polanya adalah bersifat pembatasan itu. Atau seperti yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam, disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Muqaddimah Usuli Tafsir. Yaitu apa? Banyak sekali dari tafsir salaf yang polanya adalah tafsir bil misal, yaitu contoh, bukan sebagai pembatasan namun sekedar contoh. Di antara contoh kehinaan adalah demikian dan demikian. Misalkan, wa qad waradal hadisu bil isti'adzati min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Dan telah datang hadis yang berisi yaitu syariat untuk memohon perlindungan dari kehinaan di dunia dan siksaan di akhirat. Kama qala al-Imam Ahmad, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, haddatsana Al-Haisam bin Kharijah, qala haddatsana Muhammad bin Ayyub bin Maisarah ibni Halbas, qala sami'tu abi yuhaddits, saya mendengar ayah saya, berarti siapa? Ayyub bin Maisarah, menyampaikan hadis an Busri bin Artah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, mengatakan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah,
perbaguslah kesudahan kami di dalam seluruh urusan. Wa ajirna min khizyid dunya wa min azabil akhirah. Dan lindungilah kami dari kehinaan di dunia dan dari siksaan di akhirat. Disebutkan dalam catatan kaki di sini, ada tambahan di dalam riwayat At-Tabrani. Kata beliau, rawinya untuk rawi Imam Ahmad dan rawi dari salah satu sanad dari Tabrani semuanya siqah. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dari jalur yang lain. Dua-duanya mendiamkan masalah ini, yaitu tidak dibicarakan kesimpulan hadisnya. Kita lihat Imam Ibnu Katsir menghasankan. Thayyib, Sayyid. Wa hadza hadisun hasan. Kata beliau, ini adalah hadis yang hasan. Wa laisa huwa fi syai'in minal kutubis sittah. Ini tidak ada sedikit pun dalam kutubus sittah. Tayyib. Sementara apa? Musnad Imam Ahmad ini adalah apa? Kitab yang ketujuh memang. Dari apa? Dari urut-urutan. Wa laisa li sahibaihi li sahabiyaihi wa huwa Busr bin Artah. Sahabat hadis ini yaitu Busr bin Artah wa yuqal Ibnu Abi Artah. Panggilannya Ibnu Abi Artah. Hadisun siwa, tidak memiliki hadis selain ini, berarti termasuk mafarid. Baik. Sahabat yang hanya meriwayatkan satu hadis saja. Tergantung syarat dari penulis sebuah kitab tentunya. Mafarid dalam kitab apa dulu? Dalam kutubus sittah atau tis'ah atau secara mutlak. Wasiwa hadis dan selain hadis, berarti apa? Beliau dohirnya punya dua hadis di sini. La tuqta'ul aidi fil ghazu. Tangan, yaitu tangan pencuri, tidak boleh dipotong di dalam masa peperangan. Dan pembahasan ini dibahas dengan agak panjang lebar untuk yang hadis kedua ini oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam I'lamul Muwaqqi'in dengan fikih yang bagus, sangat mendalam di situ. Disebutkan dalam catatan kaki hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dan juga Imam Ahmad dari jalur Ayyash bin Abbas Al-Qitsbani dari siapa ini? Syaim dohirnya atau ya Syaim Ibnu Baitan, dan juga di dalam riwayat Abu Dawud Syaim dan Yazid Ibnu Subh Al-Asbuhi juga oleh Nasai. Sayang pembahasannya cuma sampai di sini. Tidak ada tambahan informasi sahih atau dhaif. Tapi Imam Ibnul Qayyim menyatakan apa? Bahwasanya riwayat ini sabit, mungkin hasan atau mungkin sahih dan seperti itu. Baik. Sampai di sini pembahasan dari Ibnu Katsir tentang masalah hadis ini, bahwasanya ditutup dengan apa? Mohon perlindungan dari siksa dari kehinaan dunia, dan ini tentunya sifatnya umum. Bukan hanya terkait dengan masalah Imam Mahdi atau masalah jizyah. Ini bersifat umum. Kehinaan di dunia. Sebagaimana siksa akhirat juga bersifat umum. Yaitu apa? Bentuknya banyak sekali. Jadi kita ambil beberapa faidah balaghiyah yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Tentang waman azlamu mimman dan seterusnya itu. Kata beliau ini adalah al-istifhamul ingkari al-mudhamman ma'nan nafi. Ini pertanyaan yang bersifat pengingkaran yang terkandung di dalamnya makna peniadaan, yaitu apa? La ahada azlam. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim. Iya, kata beliau, la ahada azlamu min. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang berbuat itu, menghalangi untuk Baitullah dimakmurkan, dan dia berusaha untuk meruntuhkan Baitullah. Kemudian lahum fid dunya khizyun, yaitu dengan nakirah, di situ ada tanwin. Kata beliau, tangkir di sini yaitu pola nakirah di sini adalah litahwil, untuk menimbulkan rasa takut yang besar. Maknanya berarti apa? Khizyun hailun fadhi, yaitu kehinaan yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. La yusafu lihaulih, tidak tergambarkan karena kengeriannya. Makanya dijadikan pola nakirah, yaitu saking
besarnya dan dahsyatnya kehinaan itu sampai-sampai kita tidak mampu untuk menceritakannya. Makanya polanya pola nakiroh di situ. Nah, ini ancaman yang sangat mengerikan tentunya. Dan di dalam rangkaian ayat ini ada balaghah dari sisi az-ziyadah wal hadzf, adanya tambahan dan ada penghapusan beberapa kata. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Intinya adalah perintah untuk memuliakan masjid-masjid Allah dan memakmurkannya sesuai dengan yang disyariatkan. Berupa zikir-zikir, demikian pula membersihkannya dari perkara-perkara yang najis dan yang kotor, baik itu maknawi ataupun hissi. Dan pembahasan yang lebih panjang dan lebih lengkap tentang adab-adab yang terkait dengan hukum-hukum masjid itu ditulis oleh Fadilatul Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala. Ahmad Muhammad Syakir punya risalah yang bagus sekali tentang itu, Ahkamul Masajid.